Ini persepsi dari teknologi hasil pertanian itu kan hanya masak-masak ya, yang orang tahu. Tapi nggak hanya untuk masak-masak, kita juga ibaratnya mengutamakan inovasi dan juga di sini kita itu belajar tentang mengatasi food loss. Itu karena keterbatasan kalau yang kamu lihat ya, keterbatasan alat, apa kurangnya kemauan pada hasil akhirnya? pertanian itu yang belum punya nilai itu jadi bernilai. THP ini itu tuh mempelajari jurusannya tuh bagaimana caranya mengolah produk, terus mengawetkan produk juga yang hasil pertanian tadi, terus meningkatkan keamanan yang siap konsumsi, itu meningkatkan nilai jual juga. Jadi nggak cuman yang ngolah produk itu, jadi ningkatin juga keamanan produk itu siap konsumsi apa enggak gitu. Oke, balik lagi di terhubung connecting the future. Hari ini lagi di mana kita? Lagi di Bun ya? Kebetulan lagi di Bun. Oh, kebetulan di Bun. Oke, hari ini lagi bareng-bareng sama kawan-kawan dari THP, teknologi Hasil perempuan, salah. Hasil pertanian. teknologi hasil pangan. Pertanian. Teknologi hasil pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Universitas Lampung. Dari kawan-kawan himpunan mahasiswa jurusannya ya? Iya, Oke. alhamdulillah dari himpunan. Oke. Namanya siapa? Mungkin bisa memperkenalkan diri. Oke, mungkin mulai dari saya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Habib Kurniawan dari THP Angkatan 23. Mungkin dari rekan saya. Oke, saya sendiri Septar Sujestiama dari THP Angkatan 24. Oke. Ini CTF kali ini baru di episode ini nih. Di tahun 2026 ini nih ya. Dapat kesempatan, kita dapat tempat baru nih. Ada tempat baru nih di sini nih. Nah, dengan suasana baru dan tempat baru. Nah, sama pengurusan baru ini ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Untuk periode depan. Untuk periode 2026 ya. Benar. Oke. Mungkin bisa dijelasin THP itu ataupun teknologi hasil pertanian itu apa? Untuk kita di sini untuk yang pengen tahu terkait jurusan itu jurusan apa? Oke. Untuk jurusan THP atau teknologi hasil pertanian sendiri itu jurusan yang mengarahnya terhadap pengolahan hasil pasca panennya, pasca panen dari pertanian sendiri. Walaupun di dunia pertanian, namun nggak menutup kemungkinan dari kita komoditasnya hanya pertanian, perkebunan juga, terus untuk perikanan juga. Di kita juga nggak hanya mengutamakan dari pasca panen, namun kita juga mendukung penuh untuk inovasi di situ. Jadi inovasi yang kedepannya dibutuhkan untuk generasi seperti kita, Gen Z segala macam lah, kedepannya juga Gen Alpha mungkin itu sangat dibutuhkan ilmunya dari THP ini. Mungkin sedikit tambahin, sebenarnya THP itu simple intinya Kak. Nah kita tuh kan biasanya kalau dari pertanian nih biasanya cuma berhenti di bahan mentah. Nah kalau di THP ini bahan mentah itu bisa diolah, diawetkan yang bisa meningkatkan nilai jualnya. Oke. Mata kuliah ataupun jurusan mata kuliah apa aja sih yang dipelajarin di THP ini? Mungkin kalau dari semester 1 ya itu yang dasar lah. Dari maba itu seperti mikrobiologi industri atau dasar lah. Terus juga pengenalan bahan-bahan pertanian, terus pengantar dari teknologi hasil pertanian sendiri. Terus juga kimia dasar. Nanti untuk semester atas-atas itu nanti ada fase dari matkul terapannya. Seperti terapannya itu nanti mengarah lagi dari pengenalan bahan pertanian, itu mengarah nanti bahan nabati maupun hewani, contohnya seperti itu. Nanti lebih spesifik lagi pengolahannya, seperti misal nabati, pengolahannya nggak hanya di misal yang kita tahu kan nabati ini selama ini kan kayak minyak, namun di nabati ini bisa lebih gitu. Ya banyaklah diversifikasinya gitu. Banyak kita tadi balik lagi ke inovasi gitu. Yang dibutuhkan saat ini apa gitu. Mungkin masih ke Habib dulu nih. Proyeksi profesinya kira-kira apa nih? Untuk proyeksi profesi jenjang karir ya mungkin ya. Itu
kalau dari kita banyak sih Bang. Itu contohnya kita di riset and development itu bagian inovasinya. Terus bagian untuk kita juga mempelajari tentang keamanan pangannya. Kebetulan untuk mata kuliah juga ada mata kuliah kurikulumnya. Itu kita jenjangnya nanti untuk keamanan pangan ini sebagai auditornya. Auditor itu nanti pengawasnya ibaratnya di industri skala industri apalagi. Itu ibaratnya sangat dibutuhkan lah untuk auditor ini. Ya tujuannya untuk menjaga keamanan pangan dari produk olahan itu. Ibaratnya nanti konsumen ini untuk mengkonsumsi dari produk industri tersebut apakah aman dan sudah tersertifikasi lah ibaratnya. Juga ada dari kita itu QC. QC itu banyak yang meneliti tentang quality controlnya kayak gizi segala macam gitu. Oke. Berarti memang perannya penting bener ya Penting. THP ini. Jadi beberapa produk olahan ataupun kemasan yang hari ini kita gunakan bisa jadi itu dari proses R&D dan R&D, QC yang dilakukan sama teman-teman dari jurusan THP. Iya, betul. Oke. Nah, untuk kira-kira untuk di sendiri sekarang udah semester akhir apa masih di tengah-tengah ini? Alhamdulillah masih tengah-tengah. Oh, masih Belum tengah-tengah. fase skripsian nih. Belum ya? Oke. Semangat. Jadi mungkin masih mau tanya ke Habib juga. Apa namanya? Topik diskusi kita kan sebenarnya peran teknologi hasil pertanian dalam mewujudkan apa yang hari ini ya makanan ataupun produk olahan yang hari ini bisa kita nikmati. Itu tuh cuman berpengaruh kepada inovasinya jadi produk baru apa untuk meningkatkan kualitasnya juga? Atau pada akhirnya ternyata biar tidak terbuang semua gitu loh atau bisa diolah lagi ataupun ditingkatkan gitu. Atau gimana itu? Untuk THP juga nggak hanya ibaratnya yang selama ini persepsi dari teknologi hasil pertanian itu kan hanya masak-masak ya yang orang tahu. Tapi nggak hanya untuk masak-masak, di kita juga ibaratnya mengutamakan inovasi dan juga di sini kita itu belajar tentang mengatasi food loss. Food loss itu ibaratnya makanan yang terbuang lah ibaratnya. Banyak sekali dari industri itu yang banyak udah masa kadaluarsanya habis dan dibuang gitu aja. Nah, di sini kita juga berusaha mengatasi itu dengan beberapa inovasi lah. Contohnya kita memperpanjang waktu simpan dari produk olahan itu. Terus juga ibaratnya kita juga bagaimana nanti sebelum masa kadaluarsa itu kita kembangin lagi jadi produk yang emang jatuhnya limbah tapi tetap bisa diupayakan untuk dikonsumsi gitu. Maupun tidak menjadi limbah yang sia-sia ibaratnya. Oke, berarti meningkatkan nilai tambah. Mungkin bisa ke Septa. Septa benar? Iya, ke Septa. Kira-kira apa Bu yang hari ini untuk kita orang awam, produk ataupun makanan apa yang sebenarnya masih sering dijadikan limbah, padahal itu masih bisa diolah atau masih punya nilai tambah yang sederhana yang bisa kita lakukan mungkin di rumah gitu? Kalau sepengetahuan saya ya Kak, berdasarkan pengalaman kemarin kan kita kan ada kegiatan KBSM nih di jurusan kita. Nah itu salah satu kelompok kami membuat KBSM itu apa tuh? KBSM itu kegiatan bakti sosial mahasiswa. Oke. Itu salah satu program kerja yang ada di himpunan kami. Nah kebetulan salah satu kelompok ini ngolah kulit kakao. Kan biasanya tuh cuma jadiin pakan ternak. Nah ke kelompok kami ini membuat olahan kerupuk. Itu kulit kakao ini bisa diolah menjadi kerupuk, kan tadinya yang biasanya cuma dibuang atau bahkan nggak dipakai sama sekali kan, cuma terbuang sia-sia. Nah kami olah kulit kakao ini, kami inovasikan menjadi kerupuk gitu yang bisa rasanya gimana tuh? Alhamdulillah udah pernah, saya udah nyicipin, kok enak. Enak ya? Iya. Oh gitu. Enggak, tapi berarti gimana tuh prosesnya? Dipotong tipis-tipis? Ya, dipotong tipis-tipis, habis itu dijemur dulu. Setelah itu kita giling, campurin sama tepung tapioka. Oke. Baru di situ digoreng. Oke. Itu pakai rasa-rasa? Ya, pakai rasa-rasa.
Lebih banyak lebih cocok ke gurih apa dibikin jadi manis? Gurih sih Kak, gurih. Oh, cocoknya jadi gurih ya. Oke. Tapi kenapa alasannya dulu ngambil jurusan teknologi hasil pertanian kamu? Alasan saya karena tertarik. Heeh. Kan di Indonesia ini banyak tuh pertanian. Nah, saya tuh tertarik ingin menginovasikan hasil pertanian ini supaya misalkan yang limbah itu nggak terbuang sia-sia. Saya ingin buat sebuah produk gitulah untuk membangkitkan semangat jiwa anak muda Gen Z sekarang tuh yang nggak mandang limbah ini tuh nggak cuman bisa dibuang aja, yang gimana ya? Limbah itu ternyata bisa dimanfaatkan jadi kerajinan, terus jadi pupuk juga bisa, jadi bahkan sumber energi juga bisa. Oh, berarti teknologi hasil pertanian ini tidak hanya mengubah limbah menjadi produk makanan saja atau yang bisa dimakan, tapi bisa lari ke kerajinan ataupun ke aksesoris Betul. yang punya nilai pakai gitu Iya, ya. betul. Oh, berarti meningkatkan nilai value dari produk itu ya. Untuk di Lampung apa yang paling banyak yang yang punya opportunity besar? Gimana kalau pisang gitu? Kan semuanya sudah terserap di pisang. Pisang alhamdulillah kalau di Lampung ini kan terkenalnya keripik pisang tuh. Yeah. Biasanya buat oleh-oleh kan. Yang ke Lampung tuh biasanya beli keripik pisang buat oleh-oleh gitu. Ya itu yang tadinya pisang ini cuman ya dibuat keripik biasa yang rasanya tuh cuman ya mungkin kasih micin-micin dikit gitu, asin-asin dikit kan. Nah, tapi ada tempat produksi di Lampung ini yang buat keripik pisang itu yang berbagai rasa, ada yang coklat, strawberry, matcha pun ada, yang Ya. biasanya kesukaan Gen Z kan, termasuk aku sih. Oh gitu. Jadi tapi apa gedebong pisangnya bisa diolah juga? Bisa juga. Bisa ya. Bisa. Ya tapi pada akhirnya kan kita juga di sini sama pengen tahu kan apa yang lagi dipelajarin, terus gimana sih kayak sebenarnya menurut kamu nih pakai perspektif perempuan kamu, kira-kira kenapa jurusan ini menjadi penting gitu loh untuk ada di tengah-tengah industri yang hari ini, karena kan kebanyakan sekarang udah banyak yang kreatif ya. Terus apa yang jadi bedanya tuh THP sama jurusan-jurusan yang lain, atau apa yang cuman bisa dilakukan anak-anak THP yang nggak bisa dilakuin sama anak-anak dari jurusan lain? Menurut sepengetahuan saya di THP ini nggak cuman menginovasikan sebuah produk, tapi itu menjamin keamanannya juga. Kayak misalnya THP ini itu tuh mempelajari jurusannya tuh bagaimana caranya mengolah produk, terus mengawetkan produk juga yang hasil pertanian tadi, terus meningkatkan keamanan yang siap konsumsi, itu meningkatkan nilai jual juga. Jadi nggak cuman yang ngolah produk itu, jadi ningkatin juga keamanan produk itu siap konsumsi apa enggak gitu. Oke. Mungkin Bud, balik lagi. Nih, hari ini kan kita banyak ketemu nih fenomena-fenomena di mana untuk menekan harga jual, Ya, kadang-kadang di market ataupun produk-produk itu dicitingin. ya, Contohnya nih, kayak beras plastik ya. gitu. Nah, apakah beras plastik adalah produk dari THP? Untuk case itu ya, Bang. Itu sebenarnya eh ilmu THP yang disalahgunakan. Oh, oke. Tapi untuk mengantisipasi tersebut, kita sebenarnya sudah juga mempelajari tadi yang disebutkan rekan saya Septa. Keamanan pangan itu tetap dikedepankan di kita. Sebenarnya dari sertifikasi industri maupun industri rumah tangga maupun industri besar itu tetap harus ada sertifikasinya. Itu dalam skala produk yang olahan kecil maupun besar. Nah, nggak hanya di keamanan pangan, itu juga kita banyak juga inovasi produk yang ibaratnya pengganti lah. Ibaratnya kayak diversifikasinya. Jadi semisal emang untuk beras ini tadi kan case-nya untuk beras. Beras tadi untuk menekan harga jualnya tetap dari kita juga ada ilmu yang mempelajari seperti sortasi. Jadi pemilahan untuk bahan-bahan yang emang grade A, grade B, grade C. Nah, untuk menekan itu maka diperlukan sortasi itu. Untuk ibaratnya tergantung kebutuhan dari konsumen gitu. Kalau yang emang ibaratnya kasarnya ya,
secukupnya duitnya untuk grade C, selama itu tidak menipu kayak tadi case-nya dari Bang Halip itu tadi, yang kenapa tidak gitu, selama kita kan masih itu benar-benar beras gitu, bukan beras plastik kan ibaratnya. Ya, Apa ya, tergantung kebutuhan juga sih ya sih. oke. Berarti kalau misalnya hari ini kita mau kalau ada orang nanya, kalau saya mau suka THP, saya ini kan nggak bisa masak, saya nggak suka sama pangan-pangan gitu. Tapi kebetulan di THP salah satu yang passing grade-nya paling tinggi nih di Fakultas Ya. Pertanian. Nah, kira-kira apa bekal yang harus dimiliki nih sama anak-anak yang baru mau masuk nih ke THP? Oke. Pertama, rasa ingin tahu dulu menurut saya. Rasa ingin tahu itu sebagai bekal lah. Banyak jangan nanti di tengah-tengah bilangnya salah jurusan gitu. Itu yang menurut saya nanti jatuhnya hanya ngebuang waktu, ngebuang tenaga, ngebuang uang dan lain sebagainya gitu. Dan kedua menurut saya rasa ada kemauan gitu. Kemauan juga menurut saya itu penting nanti gitu. Itu sih Bang. Jadi ya pada prinsipnya sebenarnya semuanya sama lah ya. Ke jurusan apapun ya pada akhirnya ya tergantung kemauannya Ya. masing-masing. Tapi mungkin balik lagi ke Septa, ini kan apa ya? Tadi kan Bina Masyarakat KBSM yang dilakukan sama Himaya kan salah satunya Bina Masyarakat. Terus di situ kan melibatkan juga petani tuh, ya petani kakao ataupun petani yang lain. Di dalam prosesnya kan harus ada proses pemberdayaan tuh, gimana mengedukasi masyarakatnya. Nah di THP itu dipelajarin juga tuh gimana itu? Iya, di THP itu dipelajari juga bagaimana maksudnya ngasih tahu ke masyarakatnya itu cara pengolahannya tuh begini nih. Yang tadinya bahan yang nggak bisa digunain ternyata bisa memiliki nilai jual gitu. Tapi apa tantangan yang dihadapin? Karena kan mereka sudah terbiasa dengan metode yang sudah menaun ya, nggak sehari dua hari, atau mungkin sudah generasi selanjutnya tuh, yang pada akhirnya itu juga jadi tantangan kan untuk mengedukasi mereka ternyata, oh ternyata kulitnya masih bisa diolah, oh kulitnya ternyata masih ada value-nya. Di situ tantangannya gimana itu untuk mengedukasi masyarakat? Nah, biasanya emang kebanyakan masyarakat masih belum percaya ini kulit kakao ini masih bisa dimakan. Nah, kami mengedukasikannya. Kita kan buat contoh produknya dulu nih, Kak. Buat contoh produknya kita udah kemas dengan rapi, maksudnya dengan cara THP itu gimana. Nah, itu tuh kita kasih produk olahan kami itu ke masyarakat untuk suruh nyobain. Ini nih hasil kami. Maksudnya ternyata kulit kakao ini yang tadinya limbah itu bisa dimakan, bisa diolah lagi, nggak cuma jadi pakan ternak aja. Kami buat produknya mastiin ke masyarakat bahwa ini tuh masih bisa dimakan loh, masih enak loh, maksudnya siap dikonsumsi itu, yang terjamin aman gitu insya Allah. Oke. Berarti dalam prosesnya ini kan panjang, ya kan? Kalian nggak cuman menentukan produk mana yang akan diinovasikan. Berarti kalian juga sempet dulu tuh ya kan bikin risetnya dulu, nyari referensinya, habis itu nyari bahan bakunya, belum selesai dapat bahan bakunya jadiin produknya dulu, sudah jadi produk disosialisasiin dulu, disosialisasi belum tentu juga orang yang nerima tuh di situ kan. Tapi pada akhirnya apa yang menjadi titik tekannya untuk di jurusan THP ini, bahwasannya setiap perubahan itu kan butuh proses, dan kalian masuk ke dalam bagian dari proses-proses tersebut yang kebanyakan sulit, ya kan? Nah kira-kira apa yang bisa jadi yang jadi pelajaran selama kamu ngejalanin ini nih, untuk menjalankan praktikum ataupun menjalankan mata kuliah ini selama sebagai jadi mahasiswa jurusan THP? Iya. Ya tantangannya apa, kesulitannya apa yang dijalanin selama jadi mahasiswa jurusan THP? Tantangannya ya Kak ya. Kalau sepengalaman saya itu gimana ya? Harus sabar sih, maksudnya kan kita di THP nih yang tadinya kan saya belum tahu nih cara pengolahan
itu terhadap produk itu gimana. Harus tahu awalnya dulu, harus tahu dasarnya dulu. Ini caranya gini loh. Maksudnya kita di THP itu dipelajari juga kayak pengenalan bahan-bahan agroindustri. Itu kita pengetahuan ya, kayak pengetahuan bahan agroindustri. Nah, itu kita dikenalin dulu bahan agroindustri apa saja yang bisa diolah. Nah, terus dipelajari juga, ada mata kuliah yang mempelajari proses-prosesnya. Ada praktikum juga yang membuat inovasi gitu kan. Nah, di jurusan kami itu juga ada PKM. Itu tuh eh, menginovasikan yang produk tadi itu yang belum bisa yang kita tahu belum bisa diolah, itu ternyata bisa dimanfaatkan jadi apapun. Contohnya kayak misalkan jadi sumber energi itu jadi biogas, itu bisa yang dari sawit itu. Oke. Mungkin ditambahkan. Mungkin kayak kendalanya selama kita juga sebagai mahasiswa THP ya Bang, itu mungkin referensi sih terkadang, apalagi kita ini kan ditekan untuk berinovasi, sedangkan kita juga butuh referensi gitu. Referensi ini terkadang dari kita terbatas gitu, jurnal, karya ilmiah segala macam itu masih terbatas untuk ibaratnya beberapa komoditas yang mau kita inovasikan dan kita mau menambah nilai lebihnya gitu. Itu mungkin perkendalanya dari kita sih. Kalau untuk di Lampung sendiri gimana? Untuk komoditi-komoditi yang ada di Lampung khususnya yang bisa diinovasikan gitu. Apakah sudah maksimal? Apa masih bisa dikembangkan? Oke. Untuk di Lampung ya. Kebetulan saya kan bukan asli Lampung. Ini yang sepengalaman saya. Itu contohnya kakao, seperti yang tadi udah dijelaskan Septa, kita buat kegiatan bakti sosial mahasiswa. Itu tujuannya untuk pengabdian. Nah, di situ kita sebagai mahasiswa THP balik lagi kita ingin membantu lah masyarakat sekitar untuk di komoditas yang mereka gunakan itu apakah udah termaksimalkan gitu. Contohnya kayak seperti tadi kakao, ternyata setelah kita riset, kita survei, untuk produk kakao ini, olahan kakao ini masih terbatas di bijinya, kulitnya belum, untuk pulpnya juga belum. Maka dari itu kita gimana caranya dari mahasiswa THP ini bisa memaksimalkan itu. Kebetulan dari adik tingkat saya juga beberapa alhamdulillahnya dapat gitu inovasinya. Seperti tadi yang dijelaskan Septa, kerupuk dari kulit kakao yang notabene masih bisa dikonsumsi dan ada nilai tambahnya gitu. Terus juga seperti singkong lah. Singkong ini kan sangat mendominasi lah ya di Lampung sendiri. Itu padahal singkong ini bisa menjadi etanol gitu. Tapi etanol itu yang emang biasanya bisa sebagai BTP atau bahan tambahan untuk bahan bakar itu nggak maksimal di sini di Lampung khususnya. Maka dari itu dari kita masih menjadi PR lah ibaratnya di situ. Itu karena keterbatasan, kalau yang kamu lihat ya, keterbatasan alat, apa kurangnya kemauan pada akhirnya? Untuk Atau alatnya karena terlalu rumit gitu? Oke. Untuk skala industri rumah tangga itu rata-rata untuk alat sih, alat untuk sosialisasi dari kita sendiri itu nggak dikit lah Bang, bahkan lebih gitu. Untuk sosialisasi tentang pengenalan bahan, terus metodenya gimana, dari cara bikinnya sampai pengemasannya, sampai bahkan pemasarannya gimana, itu nggak kurang-kurang lah dari kita. Itu bahkan bisa dibilang lebih lah dari kita. Tapi ya terkendalanya di alat gitu. Apalagi dari masyarakat sendiri kadang untuk mereka menjalankan produksi itu masih terkendala di banyak uang untuk sirkulasi produksinya lah. Makanya dari situ untuk alat mereka masih kurang gitu. Oke. Mungkin saya agak balik lagi ya. Ini kan ngomongin teknologi hasil pertanian.
ya kan? Tapi di dalamnya juga kalian tidak terbatas dengan menciptakan inovasi, terus keamanan produk ya. Keamanan produk ini bukan cuma makanan kan? Enggak, Oh, ya. iya, Lebih dari non situ. pangan juga. Keamanan yang dimaksud ini kalau dalam konteks makanan apa itu? eh untuk keamanan nih biasanya kita langkah awalnya itu ya, biasanya kita untuk skala industri itu ada sertifikasinya. Contohnya kalau industri rumah tangga ada PIRT, perizinan industri rumah tangga. Di situ ada perizinan yang emang menjamin lah izin dari Kualitas industri bahan itu. bakunya juga termasuk Ah, itu. itu juga udah mencakup itu. Juga untuk alat terus ruangan tuh termasuk, Bang. Jadi sirkulasi udara untuk apa ya ibaratnya mencegah kontaminasi silang lah ibaratnya kalau di mikrobiologinya gitu. Oke. Terus setelah itu quality control. Sebenarnya itu masuk ke dalam keamanan ya? Ya, Quality betul. control itu ya. Ya. Terus nah dalam prosesnya sekarang yang banyak kejadian kita kan beberapa tahun ini tahun 2025 kemarin kan ada isu ya keracunan, Ya. ya kan? Ya dalam makan sehat bergizi ya. Ya. Sehat gak sih? Bergizi gak sih kan? Itu kan. Nah, dalam konteks itu juga apakah itu karena juga salah satu faktor keamanannya juga yang menjadi kalau kamu ngeliat nih fenomena dari MBG itu kan dibikin serentak. Oke. Untuk masalah case itu beberapa emang termasuk dalam keamanan pangan. Namun saya sendiri tidak tahu apa ya untuk struktural untuk MBG dan lain halnya itu yang mengawasi itu saya kurang paham. Tapi yang saya tahu kan di situ juga ibaratnya sudah ada ahli gizinya. Ahli gizinya itu ibaratnya di THP juga ada yang matkul mempelajari hal itu, ilmu gizi pangan dan evaluasi gizi pangan gitu. Yang prakteknya juga kita nggak hanya sekedar mencoba-coba, tapi mempraktekkan secara langsung, realitanya ada, itu kita mempraktekkan ke mancit, tikus mancit, yang tikus putih itu. Nah di situ mungkin nggak tahu untuk ke situ itu dan kesalahan dari mana kita berandai-andai ya. Ya. Kalau masak itu jam 3 pagi, terus jam 6 itu disajikan. Ya. Terus jam 7 itu didistribusikan, berarti dalam proses pengecekannya pun ini kan bisa ada di tahapan gini loh. Ada dua kemungkinan juga, bahan bakunya yang kurang proper, atau saat sudah diolah ternyata disitulah terjadi kontaminasi ataupun penyebaran penyakit itu di situ tuh. Nah kira-kira masuk akal nggak sih kalau misalnya ada proses pengecekan gizi dulu ke tikus mancit? Berarti kan satu menu tuh. Ya betul. Ya kalau dibilang masuk akal sih kalau satu-satu dalam jangka waktu sekian tadi ya Bang ya. Itu untuk skalanya produksi skala banyak atau besar itu kurang menurut saya. Mungkin nanti untuk pengecekan gizi dan keamanan pangannya itu bisa sebelumnya lah ibaratnya kita nggak hanya dari setelah produk itu dibuat tapi juga dari masih mentahnya kalau bisa dan hanya bahan itu apakah aman untuk dipakai atau emang sudah tidak layak pakai gitu. Oke, sebenarnya saya itu untuk bridging bahwasannya apa yang kalian pelajari itu kan di dunia yang ideal. Ya kan, di dunia buku. Inovasi, nilai tambah dan lain-lain. Tapi kan pada akhirnya realitanya tidak seperti itu. Dunianya sudah tidak ideal, ya kan? Nah, bagaimana cara kalian untuk bisa beradaptasi di tantangan di mana ya yang gue pelajarin nggak kepake, ngikutin bos ini mah. Iya dong, kan kita harus apa ya? Realistis karena kondisinya seperti itu hari ini. Menurut pandangan kamu, Beb, kalau kondisinya seperti itu, pada akhirnya apa yang kalian pelajari ternyata tidak bisa digunakan secara ideal di dunia pekerjaan. Menurut kamu tipe yang gimana? Gua nggak bisa kalau nggak bener. Apa gimana nih? Untuk case itu ya Bang ya, menurut saya kalau dari saya sendiri
nggak hanya di perkuliahan, bahkan saya sorry to say ya, bahkan orang yang suka organisasi lah, situ saya diajarin untuk terstruktur semua itu gitu. Walaupun kita juga eh di bawah naungan lah, ibaratnya di bawah naungan, tapi kita tetap mengutamakan integritas. Integritas itu dalam hal ya kita bertanggung jawab, kita jujur, dan kita yang emang menurut kita benar, kita harus laksanakan gitu. Dari saya sendiri sih dididiknya nggak hanya dari perkuliahan, nggak hanya dari organisasi, namun dari keluarga maupun ya kerabat terdekat saya seperti itu gitu. Jadi menurut saya hal itu yang emang menjadi budaya lah ya mungkin ya. Itu harus dihilangkan gitu. Seperti itu sih. Oke. Ya, pada akhirnya kan banyak yang saya dapat belajar dari kalian berdua terkait teknologi hasil pertanian yang pada akhirnya saya melihat ini satu hal yang menarik. Tapi kenapa tidak sama sepopuler itu? Ya kan? Pada akhirnya hari ini kita mau sama-sama mungkin belajar ataupun sharing pengetahuan tentang ternyata teknologi hasil pertanian itu tidak tidak sesederhana itu dan bahkan lebih kompleks dari itu dan punya dampak ataupun impact yang lebih besar. Kalau misalnya diperhatikan. Dan ini tidak ngomongin lo harus di lab atau tidak di lab, bahkan untuk inovasi Betul. ataupun meningkatkan nilai value produknya juga bisa di mana saja. Nah, paling yang menjadi perhatiannya adalah cara berpikirnya dari masyarakat itu karena merubah mindsetnya itu yang menjadi tantangan. Iya. Lebih baik hari ini 1.000 pasti daripada puasa seminggu dapat 100.000 Ya. yang belum pasti, Ya. ya kan? Betul. Itu kan menjadi tantangan di semua daerah ya. Nah, kira-kira untuk kalian sendiri nih, setelah lulus, kita berandai-andai setelah lulus, punya pengetahuan, punya informasi, punya pengalaman dan sampai di titik hari ini, kan nggak semua orang punya kesempatan untuk bisa kuliah, Ya, betul. ya kan? Eh, Kira-kira pada akhirnya kan ini untuk kalau sebenarnya secara umum ya, pada akhirnya kita ini buat apa sih? Ya kan, pintar buat apa sih? Jadi orang yang punya ilmu dan punya pengetahuan, ya kalau bukan untuk balik lagi ke rumah, untuk keluarga, untuk ngebanggain kedua Ya. orang tua, ya kan? Nah, kira-kira nih, untuk mungkin dimulai dari Habib sendiri dulu nih. Kalau misalnya 10 tahun ke depan, mungkin janji ataupun apa yang ingin disampaikan bukan ke diri Habib, karena dari tadi itu aku, Ya. dari obrolan pertama sampai sekarang itu aku, Habib yang pintar. Tapi Habib pintar karena apa? Ini kan belum diomongin, Ya, ya kan? betul. Karena ada izin orang tuanya kan di situ, Iya. karena ada tujuan untuk orang tuanya kan di situ. Nah, kira-kira apa janji ataupun apa pesan yang mau disampaikan ke orang rumahnya, ke ibu, ke bapaknya, bahwasannya ya kedepannya saya ini ya untuk kalian, kalau tidak terbatas kan pada akhirnya tidak menjadi urgensi ya. Mungkin bisa disampaikan. Ya, mungkin dari orang tua saya sendiri itu selalu pesan, jadilah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, saya sendiri mengambil jurusan ini itu karena dari latar belakang itu, Bang. Kenapa? Kita di sini ibaratnya Indonesia ini negara negara agraris loh. Namun ketahanan pangan kita ini masih belum terjamin, ya kan? Betul. Nah, maka dari itu gimana caranya kita ini bisa nyemplung ke situ, bisa tahu gimana latar belakangnya yang emang negara agraris namun tidak apa ya terjamin dari ketahanan pangannya, kita bisa tahu ya kita harus terjun gitu pertanian. Maka dari itu kita dari saya sendiri itu ingin tahunya melalui jurusan ini gitu. Nah, kedepannya untuk hal ini dari saya pribadi ingin sekali lah mewujudkan pesan dari orang tua saya lah yang ingin menjadi orang yang lebih bermanfaat bagi orang lain ya dari sini gitu. Mulainya dari sini gitu. Kalau nggak dari sini menurut saya kurang lah. Banyak juga pangan ini menjadi hal sakral maupun hal penting lah untuk keberlangsungan manusia hidup gitu. Itu nggak menutup kemungkinan bahkan pasti gitu untuk pangan ini gitu. Oke. Mungkin serta ya
Pesannya itu kalau buat orang tua saya untuk 10 tahun ke depan, saya ingin Sebenarnya bukan pesan lah, orang tua kamu yang harus ngasih pesan ke kamu. ya, Apa janji ataupun harapannya lah yang harapan saya semoga bisa membahagiain kedua orang tua saya yang emang dari latar belakangnya itu keluarga petani kan ya. Nah, saya tuh mengambil jurusan ini ya karena dari latar belakang kedua orang tua saya yang seorang petani gitu. Nah, di jurusan ini saya kan bisa belajar itu bagaimana cara pengolahan, bagaimana cara kayak meningkatkan nilai jual yang tadinya bahan hasil pertanian itu yang belum punya nilai itu jadi bernilai gitu. Dan saya ingin jadi orang yang bermanfaat seperti yang Bang Habib juga tadi kan yang dibilang, pengen jadi bermanfaat untuk orang lain gitu. Semoga harapan ini terwujud gitu. amin. Amin. Ya pada akhirnya kan ya itulah ya, sekecil apapun kesempatan yang hari ini lagi diberikan, amanah yang lagi diemban, semoga ya bisa dapat bermanfaat. Itu kan poinnya. Bukan ya, saya selalu bilang semua orang bisa jadi ketua, semua orang bisa jadi kepala, tapi belum tentu semua orang bisa bermanfaat. Dan kadang-kadang nggak perlu itu, semua orang sebenarnya bisa jadi bermanfaat. Nah paling ya pada akhirnya terhubung ataupun di Connecting the Future ini, kita itu pengen menghubungkan bukan kepada kita 10 tahun ke depan, tapi menghubungkan, bukan menghubungkan A ke B, tapi menghubungkan A ke A 4.0-nya, ke kita yang masa depannya, ke kita yang lebih baik ya untuk ke depannya dan lain-lain. Dan besar harapannya semoga kawan-kawan yang sedang menjalankan amanahnya diringankan bebannya, karena saya juga pernah di organisasi, kita ngurusin orang yang nggak ngurusin kita, nanyain kabar yang nggak pernah nanyain kabar kita, tapi nggak boleh marah. ya semoga pada akhirnya pengalaman ataupun pengetahuan ataupun ilmu yang di hari ini sedang diperjuangkan semoga bisa bermanfaat dan kedepannya bisa ketemu di kondisi yang lebih baik lagi, dan semoga semua cita-citanya baik jangka pendek maupun jangka panjang bisa terwujud dan bisa sama-sama selalu bermanfaat. Dan jangan berubah, ada nggak ada duit ya kan, kenyang ataupun saat sulit, ya pada akhirnya ya lu itu dilihat bukan karena lu pakai apanya, tapi karena karena lu tidak akan berubah dengan apapun yang berisi dari lu, ya pada akhirnya cuma lu yang dilihat. Semoga kawan-kawan semua bisa, dan kita sama-sama saling mengingatkan untuk itu dan selalu terhubung. Jadi ini bukan jadi pertama dan terakhir, dan semoga bisa terkoneksi untuk selanjutnya lagi. Dan siapa tahu kita bisa bikin produk olahan terhubung, ya kan? Kita lagi pengen bikin pakaian sebenarnya. Kita itu bisa deh ya. Kayaknya sih. Kita obrolin lagi dah. Ya. Oke, terima kasih untuk Habib, terima kasih untuk Septa untuk waktu, kesempatan dan energinya. Mungkin itu